firman Tuhan, mesti kalau komentar, saya siap terima firman Tuhan di pagi hari. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kami sedang ada di gedung Geraha CKF, gedung yang baru. Puji Tuhan. Semuanya belum sempurna, masih belum ada multimedia, sehingga tidak ada lagu yang ditampilkan tadi. Karena kita langsung memulai sekalipun masih ada kekurangan sana sini. Ya, nanti next week nanti lebih baik lagi, saudara, mulai diatur lebih baik lagi. AC dalam ruangan juga belum semua dinyalakan. Dan kita mulai aja pakai, kita memulai saja dengan gedung ini. Kita sudah tinggalkan mall Panakukang, kita pakai 8 tahun. Dan hari ini kalau kita ada di tempat ini, menurut Mazmur 126 seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, saya ingat sekali tempat ini, bahkan saya sudah minta Ibu Mary orang BCA itu untuk aprisal ini tanah mau saja dijual pada waktu itu 2018 tahun. Sudah saya katakan jual saja tanah, kita cari tanah yang lain. Tapi orang datang lihat, orang lihat, nggak terjual. Sebaliknya, terus membangun, mulai membangun. Yang luar biasanya Tuhan kita adalah gedung ini selesai di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di tengah-tengah situasi. Bapak Ibu, lantai 1 kita belum beres. Bapak Ibu kalau ke kamar mandi, ke toilet juga sering minta Bapak Ibu jangan naik duduk di atas tempat yang harusnya orang duduk. Maksud saya jangan dua-dua kakinya naik ke situ. Ya, mari jaga gedung ini, rumah Tuhan ini seperti di rumah kita sendiri. Amin. Kalau masuk kamar mandi juga belum ada pembatas. Jadi yang wanita-wanita masuknya satu-satu. Harus ada yang jaga di depan. Karena kita nanti sedang terima orang untuk office boy, cleaning, untuk nanti urus gedung ini. Haleluya. Dan Bapak Ibu, kita memulai hari ini menjadi sebuah catatan sejarah di hadapan Tuhan. Hari ini kita ibadah perdana dengan kali ini. Kemuliaan, kuasa, keagungan, kebesaran, kejayaan hanya bagi Raja di atas. Haleluya. Dan saya sudah mimpi untuk berdiri di sini ketika beli tanah ini sudah dari 2015 dan hari ini terjadi. Itu yang namanya mimpi menjadi kenyataan. Makanya saya berkata kepada Bapak Ibu, bermimpilah yang besar selama mimpi masih belum ditarik pajak. Betul. Sebelum mimpi kena pajak, bermimpilah besar karena itu gratis. Haleluya. Oke, mari kita lihat firman Tuhan Mazmur 119 ayat 137 sampai 140. Mazmur 119 ayat 137. Bapak Ibu di rumah, karena belum ada multimedia bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan di ini. Kalau nggak bisa, Bapak Ibu di rumah buka Alkitab. Di tempat ini buka Alkitab atau ketik-ketik atau tekan-tekan Alkitab saudara. Mazmur 119 ayat 137 sampai 140. Engkau adil ya, dan hukum-hukummu benar. Telah kau perintahkan perintah-perintahmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan berlaku. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman. Ayat 140 berkata begini, janjimu sangat terpuji dan hambamu mencintainya. Katakan amin. Yang di Zoom, yang di Facebook tulis di situ amin 5 juta triliun kali. Makanya tema khotbah pagi hari ini sengaja di tempat gedung baru perdana ini saya mau sebuah tema untuk menyatakan bahwa Yesus adalah iya dan amin. Firman-Nya iya dan amin. Makanya jangan ragukan janji Tuhan. Itu temanya. Jangan ragukan janji Tuhan. Sebagai manusia,
adalah mudah bagi kita untuk berjanji. Namun untuk menepati janji itu tidaklah gampang. Bahkan seringkali meleset bahkan tidak menepati janji. Haleluya. Banyak orang kecewa karena orang yang diharapkan ternyata telah ingkar janji. Berapa banyak yang korban ingkar janji di sini? Janji tinggal janji, parlente jalan terus. Janji manusia seringkali berujung pada kekecewaan. Jangan percaya dengan janji manis, mulut manis, apalagi kalau pakai gula di mulut. Padahal pepatah dunia mengatakan bahwa janji adalah utang. Artinya, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah bisa melunaskannya kecuali menepati janjinya. Betul? Janji adalah utang. Makanya Bapak Ibu kalau mau ngomong apa-apa, mikir 10 kali, baru ngomong 1 kali. Apalagi kalau itu berupa janji. Pertanyaan sederhana. Bagaimana dengan Tuhan kalau dia berjanji? Apakah dia sama dengan manusia yang berjanji? Apakah dia sama dengan orang yang menepati yang berjanji kepada kita, tapi ingkar janji? Apakah dia sama dengan orang yang mulut manis? Apakah dia sama dengan orang yang banyak ngomong, tapi nihil dalam perbuatan dan nihil dalam pekerjaan? Bagaimana dengan Tuhan kita? Apakah dia cuma asal bunyi? Ataukah Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji? Alkitab mengatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9a berkata begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai, tapi Tuhan kita di namanya Yesus Kristus tidak akan pernah mengingkari janji. Itu berarti setiap firman yang keluar dari mulut Allah dapat dipertanggungjawabkan. Itu artinya setiap firman yang keluar dari mulut Allah akan menghasilkan hasil yang akan berbuah berlipat-lipat kali ganda, bermultiplication dalam hidup. Satu kata firman Allah sanggup membuat Anda diberkati ribuan keturunan. Yesaya 55 ayat yang ke-9 kalau nggak salah Alkitab berkata, setiap firman yang keluar, ayat 11 kalau nggak salah, yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang dikehendakinya dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Amin. Terjemahan bahasa Inggris berkata tidak akan kembali tanpa menghasilkan buah. Artinya setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Termasuk hari ini ketika Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan, maka itu benih yang akan kembali dengan menghasilkan buah berlipat-lipat kali. Saya ingat ketika gedung itu, tanahnya, saya lagi doa di rumah. Ketika gereja Christ Kingdom Family baru 6 bulan saya ingat. Saya lagi doa di kamar dan saya dengar Roh Kudus berkata begini, cari tanah. Dan saya sangat tahu waktu itu bukan untuk bangun rumah pribadi. Saya tahu Tuhan suruh kita cari tanah untuk membangun rumah. Saya ngomong dengan istri saya kumpul pekerja kalau masih ada pekerja-pekerja. Saya ngomong dan mereka berkata, saya bilang nih, cari tanah. Dan saya ingat waktu itu dalam 1 bulan itu saya pergi di tanah ini. Ada uang enggak ada. Lalu Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan. 10 orang kusta datang kepada Yesus. Lalu Tuhan berkata begini, pergi tunjukkan dirimu kepada para imam. Lalu Tuhan singkatkan kepada saya begini, harusnya 10 orang kusta ini kalau ketemu Yesus sudah sembuh, ngapain pergi kepada para imam? Hebatnya lagi, ketika mereka taat pergi di tengah jalan sebelum sampai kepada pendeta, sudah sembuh di tengah. Satu yang kembali, 9 orang yang kata mana lupa dengan Tuhan.
Lalu Tuhan bilang untuk saya begini, kalau kamu mau beli tanah, kalau kamu mau beli mobil, kalau kamu mau beli rumah, datang tanya harga saja, datang tanya tanah, tanya saja harga tanahnya berapa. Tidak apa-apa di tengah jalan. Amin. Saya ingat sekali, satu sore saya dengan istri saya keluar. Saya masih pakai mobil Fit, kalau nggak salah warna. Kami berdua, tiba-tiba kok bisa masuk. Ketika belok di sini, istri saya belok, itu ada tangga. Karena tertutup dengan rumput-rumput yang tinggi di sini, daerah ini. Lalu istri saya katakan begini, saya bilang, namanya kecil. Tapi istri saya bilang, kok saya jangan? Saya tanya apa tadi? Jangan. Wah, jangan tidak ada Tuhan. Sekretariat masih pakai di rumah, di jalan di City 16. Kemudian saya balik, kita cerita, lalu salah satu pekerja bilang begini, yang punya tanah saya itu dipertemukan. Tanah ini ada 2 sertifikat. Yang pertama kita beli yang sebelah pintu gerbang, itu beli pertama. Dan ini nanti next. Kita beli pintu. Ketika saya datang ketemu ibunya, berapa harganya? Wah, gereja baru di mana kan? Saya bilang, Bu, kasih waktu. Saya berdoa dulu. Saya pulang, saudara. Nggak tanggung-tanggung, pulangnya 3 bulan, nggak ada kabar. Ibunya cari. Pak Pendeta kok nggak ketemu lagi. Minta ketemu Pak Pendeta, ketika ketemu lagi, Pak, kasih harga 50%. Ibu saya doa lagi. Kenapa nggak punya uang? Nggak punya duit. Ini areanya bukan area daerah orang bilang daerah emas. Jalan kaki nggak sampai 5 menit dapat mall paling gede. Keluar langsung daerah yang namanya daerah bisnis. Harga tanah pasti mahal. Ibunya bilang ini, Pak, itu di depan sana jalan itu 1.200 meter persegi, 1 meter 139 juta. Maka kalau 1.000, Anda nggak bisa pakai bahasa saja orang menghubungi. Ketika kali saya datang, ibunya berkata begini, Pak, per meter saya kasih, saya ingat 11.500.000 per meter. Dan Bapak Ibu tahu, lagi nggak punya uang. Gereja baru 6 bulan. Sekarang gereja ini dalam tahun depan, bulan depan, bulan Juni. Nanti kita grand opening-nya persis 10 tahun. Wow. 10. Kelipatan 10 itu adalah milenium. Di mana Tuhan yang jadi raja dan Anda juga akan jadi raja-raja. Saya kasih tahu yang punya Tuhan. Dengan cara yang luar biasa mujizat. Saya ingat ketika saya pelayanan di satu kota di Indonesia. Ada yang tanya gini, Pak Pendeta, katanya Pak Pendeta lagi bangun gereja ya? Orang dari jangankan bangun gereja, tanah aja belum dibeli. Saya bilang, tahu dari mana? Saya tanya. Dan ini adalah seorang bisnismen muda. Kemudian saya cerita, dia bilang, oh gitu ya Pak ya? Kita beli tanah pertama di situ. Ketika saya pulang, mungkin 2-3 minggu, dia telepon saya, Pak, tolong lihat. Waktu saya lihat dari rekening, saya begitu kaget. Kenapa? Untung jantung saya dia transfer uang untuk beli tanah pertama. Belum tas. Bukan ratusan juta. Itu uang miliaran. 2013 kita udah beli tanah. 1 tahun kemudian
Karena saya lihat ketika batu pertama diletakkan oleh Bapak Wali Kota untuk kita bangun pelayan sana, Roh Kudus bilang untuk saya, kenapa yang ini enggak? Saya bilang, Roh Kudus, aduh, yang pertama aja yang udah deg-degan. Sudah sampai berapa kali ketemu sama orang yang punya apa lagi? Yang anak kedua lebih gede, pasti ada lebih mahal. Tapi karena saya taruh ulang ambil, saya tanya siapa yang benar. Tapi kalau Tuhan suruh, saudara tahu, kemudian nggak sampai 2 bulan, nggak sampai 1 tahun, karena iblis. Bapak Ibu semua nggak pernah tahu dari mana sampai tanah ini bisa lunas. Bapak Ibu juga mungkin nggak tahu dari mana sampai bisa bangun dari maksudnya uang sampai akhirnya dia jadi selesai. Tapi yang saya tahu dan Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan menyertai. Bapak Ibu nggak perlu tahu orang yang kasih itu siapa. Nggak perlu tahu bendahara-bendahara yang Tuhan tunjuk. Bahkan ada yang kasih kepada Tuhan dan tidak mau untuk saya minta terima kasih. Dan Bapak Ibu tahu ini bukan uang yang kecil. Mereka memberikan uang yang besar. Yang bunyinya dan ketika saya minta terima kasih, justru yang kasih Tuhan. Jangan minta terima kasih. Saya akan kehilangan upah saya di sana. Bayangkan, saudara. Bayangkan. Jadi saya bikin apa? Gak bisa terima kasih. Yang saya kasih adalah tangan yang tidak ada yang begitu. Dia nggak mau minta terima kasih. Ada orang yang baru kasih saja sedikit. Mau kelihatan mengatur segala. Tapi saya percaya Tuhan punya orang. Kita ini selalu punya seseorang yang Tuhan pakai untuk menolong. Amin. Apalagi kalau Bapak Ibu melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak punya cuma seseorang. Tuhan punya ribuan orang. Ini bukan cuma sebuah cerita atau tapi ini sebuah cerita di mana GBI Christ Kingdom berjalan. Amin. Tuhan tidak lalai. Mazmur 12 ayat yang ke-7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Janji Tuhan, jangan maksudnya ini jangan ragu. Janji Tuhan itu teruji. Bapak Ibu dan saya bisa melewati waktu yang berbeda, tapi janji Tuhan tetap iya dan kita boleh bertambah umur, tapi janji Tuhan ya dan amin. Kita boleh jatuh, kita boleh bangkit, kita boleh sukses, kita hari ini mungkin bangkrut. Saya beritahukan janjinya ya dan amin. Dia satu waktu untuk membawa kemuliaan baginya. Jangan pernah meragukan janji. Ketika berada dalam pergumulan yang berat, jangan pernah putus pengharapan. Bapak Ibu nggak pernah tahu apa dan apa. Bagaimana saya dan istri ketika kami dalam kamar dan berkumpul. Makanya bahasa istri saya, ini penuh dengan air mata. Bapak Ibu nggak pernah tahu bagaimana dia nangis. Ada tanya dia lihat, istri saya lihat saya dan dia katakan begini, kalau diizinkan saya mau coba belah kepala dan belah hati, mau ingin lihat kamu itu boleh lepas. Maksudnya dia sampai tetap berkata begini, ini orang kok tetap percaya aja ya? Ini orang kok tetap tidak bergeming. Ada banyak istri saya nangis itu karena melihat begini, bahwa Tuhan itu berikan kepada kita kekuatan di tengah-tengah situasi yang berat, di mana orang bawa lari, orang ikut, lantai yang kita mau coba ini dirobohkan, besi-besinya dijual dalam satu malam, dan saya disuruh Roh Kudus ingat waktu itu malam-malam setengah 11 datang tempat ini. Tanah itu udah jadi lapangan bola.
Saya tarik nafas berkali-kali supaya saya jangan emosi, supaya jangan kehilangan lapis masuk sempat kita tinggi. Kita melewati pergumulan-pergumulan yang berat. Tapi saya cuma tahu satu, Dia tidak pernah Dia ya dan amin. Hari ini mungkin Anda sedang mengalami pergumulan. Anda sedang melewati jalan-jalan yang sempit, rasanya sesak nafas. Saya beritahukan kepada saudara, Dia adalah nefis saya. Dia adalah nafas kehidupan saudara. Dia adalah kasih, gerak hidup. Dia adalah bersama. Haleluya. Ada kalanya dalam pikiran saya waktu tertentu, saya bilang ke istri saya, kok gak bisa tidur di sini, katakan kamu banyak. Tapi saya dikasih karunia sama Tuhan. Ketika taruh kepala di bantal, Tuhan kasih saya anugerah tidur di sini. Tapi ketika istri saya lihat guling-guling, istri saya bilang, jangan percaya. Pandanglah Tuhan Yesus dan pegang janji firman-Nya. Amin. Jangan melihat kepada besarnya persoalan yang kita ada. Jangan melihat kepada tingginya gunung yang menghalangi langkah saudara. Jangan melihat kepada derasnya arus sungai yang menghalangi langkah-langkah. Harus yakin bahwa dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah, janjinya jangan pernah saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mempercayai firman, maka hal yang pertama yang akan muncul dalam hati saudara adalah ulangi ya. Ketika Bapak Ibu dalam keadaan yang tadinya tidak mungkin gunung tinggi menghalangi saudara, saudara dan saya melihat bahwa sungai keras menghalangi langkah Anda, jalan-jalan sempit sepertinya tidak mungkin dijalani, tapi belajar mempercayai firman Tuhan. Maka hal yang pertama yang akan timbul di tengah-tengah situasi yang tadi tidak mungkin adalah iman. Ketika iman timbul, maka saya beritahukan apa yang akan terjadi di alam supranatural. Seluruh surga akan intervensi di saudara. Yang tadinya tidak ada jalan, ada jalan. Yang tadinya mancing salah, yang tadinya tidak harus satu membuat jalan kering di tengah-tengah lautan. Semua Yordan untuk membawa umatnya menyeberang kanan sebelah ada koyak. Kalau pergumulan doa kita belum juga beroleh jawaban, jangan kecewa. Kecewa atau kecewa? Kecewa. Kokonya namanya kecewa. Jangan kecewa. Kalau Anda lihat tiba-tiba keadaan berubah, orang berubah, situasi berubah, percayalah Tuhan tidak berubah. Amin. Anda punya sandaran yang bisa Anda percaya. Manusia janji tapi tidak menepati janjinya, bahkan ingkar janji. Bahkan ada lagu yang berkata, itu idiom menghafal menepati yang ingkar janji. Lagu-lagu tempo ini. Saya cuma tahu judulnya, nggak tahu lirik. Ya. Ada lagu apa bahwa saya sering nyanyi istri saya lagi. Hanya suamiku percuma. Ya. Saya beritahukan kepada saudara begini. Sebaliknya. Lagu yang tadi saya nyanyikan sebelum firman itu 2018 saya ingat. Mungkin sekitar tanggal 20 Desember 2018. Saya lagi dalam keadaan, ini nggak ada cara lain selain saya hanya datang di hadirat. Saya lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba lagi memuji. Nyanyikan kau ulang-ulang, kemudian saya rekam. Lalu kasih ke anak-anak profet untuk mereka menyanyikan lagu. Desember saya waktu Natal saya katakan, nyanyikan lagu itu jadi tema selama 2019. Ternyata Tuhan mempersiapkan kita dengan nyanyian-nyanyian profetik. Untuk nanti kita masuk di 2020 untuk saudara lihat sebuah percepatan. Amin. Bapak Ibu tahu nggak di schedule time-nya saya hari harus pindah itu kita harus sudah mulai bergegas itu akhir Juni.
awal Juli maksud saya. Tapi Tuhan percepatkan 1 minggu lebih cepat. Saya beritahukan ya, waktu kita dalam hal ini aja bukan waktu. Saya ada hanya 1 hari, ada hanya waktu saya 3 kali dan cuma waktu 3 kali. Ada banyak saya katakan cepat ini. Menanti-nantikan Tuhan dan mulai mempraktekkan firman. Haleluya. Salah satu cara adalah saudara dan saya, bagaimana Anda dan saya bisa mempercayai firman Tuhan dan tidak meragukan janji-janjinya. Bapak Ibu harus cari ayat-ayat dalam Alkitab yang berkenaan dengan masalah yang kita alami, lalu berdoalah sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya gini, saat kita sedang bergumul dalam masalah ekonomi, pegang ayat ini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, contoh. Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebutkan ayat itu, lalu percaya ayat itu. Bapak Ibu sedang punya problem dalam masalah ekonomi, masalah keuangan. Bapak Ibu ayat-ayatkan ini, Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Banyak kali ketika saya duduk diam, dalam pikiran saya mulai putar ayat mana seperti ini. Mana ayat yang akan menjadi guidance bagi saya hari ini. Di mana saya hidup hari itu dengan urapan dengan ayat. Dan harus dihatikan. Lalu Bapak Ibu mulai perkatakan ayat itu dengan iman, dengan percaya. Makanya kita ada grup speak the word, memperkatakan firman Tuhan. Contoh ketika kita sedang diliputi oleh rasa takut, maka katakan pada hatimu, rasa gelisah, katakan pada hatimu, Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Saya lihat istri saya, setiap hari dia tulis tentang topiknya yaitu solusi. Setiap hari ada ayat-ayat yang dia tulis. Saya selalu berkata begini, wow, ini kalau dikumpulkan, ini bisa jadi kata-kata yang akan membangkitkan iman orang lain. Ada buku yang jadi. Dan itu adalah sebuah perkataan-perkataan, tulisan-tulisan yang membangkitkan iman. Ada orang-orang yang berkata ketika terlambat kiri, berkatanya mana solusi kehidupannya. Jadi tiap hari sehingga itu akhirnya menjadi bangun pagi-pagi, kita berdoa atau sudah berdoa, itu sudah diketik dari kiri. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, cari cara bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa Tuhan karena Tuhan. Cari cara untuk Bapak Ibu tidak meragukan firman Tuhan dengan memperkatakan janjinya Dia. Haleluya. Bahkan saya katakan bahwa gedung kita ini ruangannya sedikit. One day kita akan mesti membangun gedungnya. Ruangannya banyak. Kalau ada pertemuan-pertemuan, kita cuma 1 dan 2 gedung saja. 1 dan hanya 3 ruangan. Kita ke ruangan. Ini kalau jemaatnya penuh semua. Ya. Karena kita masih ada jarak, masih ada gedungnya masih khusus saja, masih ada jarak, masih sistemnya online, ada yang onsite. Tapi mari kita belajar mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Ketika kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, mari belajar pegang firman Tuhan. Ada Mazmur 107 ayat 20. Ada Yeremia 33 ayat 6. Ada Roma pasal 4 ayat 17. Ada 1 Petrus 2 ayat 24 bagian B. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh, bukan? Bisakah kita yakin seperti itu? Makanya Bapak Ibu lihat tindakan-tindakan orang yang mempercayai Tuhan adalah mereka ketika mereka dengar firman Tuhan, lalu mereka mempercayai firman Tuhan, maka saat itu juga terjadi kesembuhan. Amin. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita.
Itu cara kita untuk mempercayai firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat. Dan kekuatan janji firman-Nya, firman Allah berkata sangat teruji. Tidak ada cara lain selain Bapak Ibu harus pegang teguh janji firman Tuhan. Sediakan waktu untuk belajar dan renungkan firman-Nya. Karena Tuhan ada di balik firman-Nya, bahkan Dia adalah Sang Tuhan. Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, Tuhan berkata, sebab aku siap sedia melaksanakan firman-Ku. Yeremia 1 ayat 12. Aku siap sedia melaksanakan firman-Ku. Nanti kalau kita lihat Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8, dikatakan bahwa kita tanpa firman maka mati. Kita tanpa firman maka tidak berbuah. Itu artinya Yesus adalah pokok kehidupan, pokok mujizat, pokok dari janji-janji Allah akan menyuplai segala yang terbaik kepada kita. Ketika saudara dan saya tinggal, percaya, tidak meragukan, hanya saudara dan saya bergantung sepenuhnya, maka buah-buah kehidupan. Itu berarti janjinya. Ini salah satu bukti. Salah satu bukti bahwa Tuhan pimpin kita dengan cara hebat dan ajak ini bukti bahwa firman bisa dipercaya. Sudah selesai kan?